Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara penggunaan spreadsheet jurnal trading saham pro bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian baik secara langsung maupun yang melakukan pembelian di platform linkit.id. Teman-teman bisa mengikuti langkah berikut ini. Jika teman-teman klik link yang dikirim atau dikirim dari saya maupun yang dikirim oleh Linkit ke email, teman-teman klik dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka tinggal klik buat salinan atau make a copy ya. Tunggu beberapa saat, ini tergantung dari koneksi internet teman-teman. Kemudian untuk inputnya yaitu input di bagian kolom yang berwarna hijau saja. Misalnya di sini ini ndak ada input sama sekali, kemudian dibeli ini adalah akan diinput di kolom yang berwarna hijau aja. Setiap tab di sini yang berwarna hijau ini teman-teman tinggal input di kolom yang berwarna hijau. Ini di akun juga sama, kemudian di IHSG juga sama. Nah, kemudian yang perlu di setting di awal adalah yang ini ya. Strategi ini dimasukkan, kemudian di sekuritas ini yang all ini jangan dihapus, tinggal di bawahnya aja karena all ini digunakan untuk nanti di dashboard untuk menampilkan keseluruhan dari sekuritas yang teman-teman gunakan. Kemudian di bulan nggak usah, ini tahun kalau mau ditambahkan ini 2025 sudah ada. Kalau mau dihapus dan ingin memulai awal dari transaksi 2025 ya tinggal di input aja di sini ya. Ya, misalnya pembelian 2024, 2025, 2023 ini dihapus, tinggal di copy ke atasnya aja. Nah, seperti ini juga bisa. Kemudian untuk yang ini nggak usah diedit ya di sini. Ini keterangannya terkait dengan transaksi akun di IHSG nanti. Kalau teman-teman ubah, nah ini maka di sini harus sesuai dengan yang di sini ya. Nah, deposit awal, store atau tarik tuh. Nanti akan berpengaruh di sini. Harus sama ya kalau mau diedit. Kemudian di bagian analisa ini saya proteksi karena ini adalah dapur perhitungannya. Nggak usah diotak-atik. Apabila dirasa ada kesalahan, teman-teman tinggal DM aja atau kolom di komentar di video ini, nanti akan saya perbaiki ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan tunjukkan cara inputnya dari awal. Ini di sini saya hapus untuk yang kolom hijaunya. Saya hapus, tinggal di delete aja, tinggal dipilih, diseleksi, kemudian tombol delete di keyboard ya. Nah, di sini nggak akan kehapus ini ya. Untuk strategi ini nanti akan mengikuti yang di setup ya. Misalnya di sini saya buy on support, strategi ini saya tambahkan misalnya golden cross ya, MACD golden cross misalnya seperti ini, tambahan strategi. Nah, tinggal di input di sini. Nantinya di sini juga akan mengikuti ya. Oh, ada tambahan MACD golden cross. Jika ada strategi yang dirasa nggak perlu, tinggal dihapus saja biar tidak terlalu banyak. Misalnya ingin buy on weakness, buy on support, ini investing, ini IPO, tinggal disesuaikan aja seperti ini. Nanti di pembelian strategi akan muncul yang ada di setup ini. Kemudian sekuritasnya juga sama. Misalnya yang all ini biarkan aja gitu. Misalnya teman-teman menggunakan dua sekuritas saja, misalnya CC sama XL atau Stockbit ya. Kemudian ini transaksi tahunnya dan ini bulannya. Oke, setelah di bagian setup sudah selesai. Jika ada sekuritas di lain selain yang ada di daftar ini, teman-teman tinggal masukkan di sini kodenya, namanya, kemudian fee jual dan fee belinya, kemudian ini fee jual plus fee belinya, tinggal di input di sini ya. Kemudian jika ada emiten yang kelewat di sini,
Misalnya di sini ada tambahan saham yang lagi IPO belum saya input, teman-teman tinggal input aja di bagian di sini ya. Di sini kode emitennya, nama perusahaannya, dan ini sektornya. Oke, cukup mudah untuk yang ini ya di bagian setup. Lanjut di IHSG. Nah, di sini mulai ada datanya 2023 yang saya input. Jika teman-teman ingin melakukan transaksi yang tahun 2025 aja, teman-teman tinggal copy aja yang di 2005 ini. Tinggal copy, kemudian pas di sini. Kemudian yang bawahnya tinggal dihapus saja. Seperti ini. Maka di sini akan mengikuti ya. Kemudian di bagian akun, nah di sini saya hapus dan saya input dari awal ya. Nah, misalnya tahun sekarang ya, misalnya tanggal 1 bulan 1 2025, sekuritasnya misalnya CC. Oh, ini belum kehapus ya, saya hapus. Deposit awal misalnya 150 juta. Kemudian ini kita input tanggalnya sama aja. Kemudian ini XL, ini deposit awal, misalnya yang XL cuma 50 juta seperti ini. Jadi total saldo awalnya ini adalah keseluruhan adalah 200 juta ya. Coba lihat di sini, ini all. Nah, misalnya sekuritas CC, nah 150 modal awalnya dan belum ada transaksi. Oke, kita kembalikan ke all. Nah, sekarang kita ini akun udah, IHSG udah, setup udah. Sekarang kita mulai transaksi beli. Nah, untuk transaksi beli kita pilih di sini tanggal belinya. Nah, kita masukkan dengan DD MMYY ya formatnya, yaitu tanggal, misalnya tanggal 27 bulan 12 2024. Teman-teman beli saham WiFi misalnya, WiFi dengan strategi misalnya MACD Golden Cross. Kemudian ini sekuritasnya pakai apa, misalnya XL. Kemudian berapa lot kita masukkan, misalnya 300 lot. Harga belinya berapa, misalnya 418. Nah, maka di sini statusnya open karena ini adalah status saham yang sedang dimiliki. Nanti kalau sudah dijual habis maka ini statusnya close ya. Kemudian tanggal 13/01/2025, nah, teman-teman beli lagi misalnya BBRI ya, BBRI. Kemudian menggunakan strategi apa ini untuk investing ya, untuk investasi ya. Ini statusnya close, ini menggunakan CC mandiri. Kemudian misalnya 26 lot ya, cicil beli ketika mengalami koreksi ya. Anda koleksi terus menerus, misalnya di harga pas turun kemarin di tanggal 13 Januari misalnya 3.850 seperti itu. Kemudian kita input lagi pembelian tanggal 28 bulan 2 2025, beli BBRI lagi, sama ini tadinya sama, tinggal copy lalu pas seperti ini. Kemudian misalnya tambah berapa ini pas turun, misalnya 30 lot di harga berapa kemarin pas turun 3.370, maka di sini sudah masuk ya. Dan kita coba cek di dashboard, sudah ada masuk ya di sini. WiFi sementara ini adalah floating profit 398%, kemudian BBRI 3% ya. Di sini otomatis average price-nya, harga rata-ratanya udah diakumulasikan ya dari dua pembelian di sini ya. Nah, jadi secara otomatis ya di pembelian. Nanti akan saya contohkan juga di average di beda sekuritas apakah bisa menggunakan jurnal trading saham ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya sampai video akhir ya. Kemudian saya masukkan lagi misalnya pembelian lagi
tanggal 23 bulan 12. Ini saya nggak urut ya, random aja, nggak masalah. Untuk tanggal belinya ini nggak urut, nggak apa-apa. Tanggal 12 2024 misalnya beli TAPG ya. Kemudian strateginya misalnya buy on support menggunakan XL, lotnya berapa, misalnya 200, dan harga pembeliannya berapa, 715, seperti ini. Kemudian tanggal 7 Februari 2025 beli lagi misalnya MBMA dengan strategi apa ini, misalnya buy on weakness, beli ketika mengalami pelemahan di XL ya sekuritasnya. Kemudian misalnya 250 dengan harga 376, seperti itu. Kemudian di sini saya contohkan untuk average down dengan sekuritas lain ya. Misalnya ini MBMA kan turun lagi tanggal 05 bulan 3 2025, kita beli lagi MBMA. Tinggal saya copy di sini, ini menggunakan CC ya. Nah, CC, kemudian besarnya misalnya 350 lot dengan harga beli 286 misalnya, seperti ini. Nah, di sini kita coba cek di bagian dashboard apakah diakumulasi harga rata-ratanya. Nah, MBMA totalnya 600 ya, sesuai 350 sama 250, totalnya 300. Kemudian harga rata-ratanya, nah ini secara otomatis adalah 323,50 ya. Nah, di sini udah dikalkulasi secara otomatis harga rata-ratanya walaupun beda sekuritas. Kalau teman-teman mau melihat untuk masing-masing sekuritas apakah nilainya sama, tentu beda ya. Misalnya di CC ini harga MBMA 286 tetap ya. Kemudian di XL adalah 376 ya, selisih 90 rupiah ya. Ya, jika dilihat keseluruhan maka di sini akan dikalkulasi atau dirata-ratakan menjadi sekian. Jadi perhitungannya udah sesuai ya. Kemudian setelah itu kita contohkan penjualan, pindah di sheet penjualan ya, di sheet jual. Nah, misalnya TABG tanggal berapa kita beli, ini dimaksudkan untuk pembelian. Walaupun pembeliannya sama, tanggalnya sama atau tanggalnya beda, tetap di input ya tanggal belinya, karena ini nanti untuk perhitungan berdasarkan tanggal beli ya. Jadi tanggal belinya jika beda juga di input, tanggal belinya jika sama juga di input dengan transaksi yang berbeda ya. Hal ini akan mempengaruhi nanti di perhitungan untuk status close-nya ya. Nah, di sini nanti kalau langsung di input tanggal belinya nanti ada salah satu yang minus nanti. Jadi sesuai, kalau ada pembelian MBMA di tanggal sekian, nanti jualnya ya misalnya 250 lot ditransaksikan di tanggal 7 ya, tanggal 7, kemudian dijual 250 lot. Kemudian transaksi kedua tanggal belinya tanggal sekian. Jadi ini adalah semacam FIFO ya, fresh in fresh out ya, sesuai. Jadi sesuai kulaannya atau tanggal belinya ya, seperti itu. Tanggal beli misalnya jual wifi, tanggal belinya wifi di sini tanggal 27. Kalau mau cepat tinggal di copy aja nanti tanggalnya. Kemudian ini tanggal jualnya misalnya tanggal 15 Januari dijual. Kemudian ini kode strategi sekuritas lot, nah tinggal di copy aja nih. Nah, misalnya di sini ini kepemilikannya, nah tinggal di pas di sini. Nah, masih dia udah kepilih otomatis. Kemudian misalnya dijual berapa, misalnya dijual cuman 150
lot. Harga belinya tadi, harga belinya berapa? Nah, tadi di copy sampai sini aja nggak apa-apa tadi. Oke. Nah, sekarang harga jualnya berapa pas penjualan? Misalnya 820 ya pas hari ini tanggal 15 Januari. Nah, nanti ini diperhitungkan secara otomatis. Nah, di sini kita cek di tanggal beli ini sisa lotnya, lot sisa tinggal 200 ya. Lot jualnya 100. Jadi udah sesuai ya perhitungannya. Nah, kemudian di sini sudah ada ya, muncul ini keuntungannya yang sudah direalisasikan bulan Januari ya, karena transaksinya bulan Januari dan di sini juga sudah muncul, tidak kosong lagi ya. Nah, jika pilih CC maka belum ada transaksi karena transaksi realisasi penjualannya baru di sekuritas XL ya. Nah, ini akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, ini win rate-nya 100% ya karena belum mengalami loss ya. Oke, di sini sudah terlihat nih, misalnya di XL. Nah, ini modalnya tadi berapa? Nah, udah jadi sekian ya. Ini realisasi yang direalisasikan sekian. Ya, dan yang belum direalisasikan sekian. Ini dari modal tadi 50 juta menjadi 88 juta karena kita mengalami 4 kali bagger ya. Ini naik 400% ya. Dari pembelian saham Wifi di 418 sekarang menjadi 2100. Oke, cuan besar ya. Oke, lanjut di penjualan. Misalnya di tanggal 24 kita jual 24 bulan 1 2025. Ini kita jual BBRI misalnya ya. Kita jual BBRI. Kita lihat BBRI beli yang mana nih yang mau dijual. Kalau yang mau dijual yang ini, maka ini kita copy tanggalnya, tanggal belinya. Kemudian teman-teman jangan sampai salah input ya, tanggal belinya di tanggal beli ya. Nanti perhitungannya akan tidak sesuai kalau salah input ya. Kemudian kita copy yang ini ya, kita mau jual misalnya sampai harga belinya di sini. Kita copy lalu kita pas dengan Ctrl V. Nah, seperti ini kita jual misalnya cuman 10 aja. Nah, kita realisasikan 10, jika nanti ada penurunan lagi atau kenaikan bisa untuk averaging down atau averaging up ya. Dan kita jual di harga 4.300. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba lihat di bagian dashboard. Nah, di sini sudah ada transaksinya nih, keuntungan melalui yang sekuritas Mandiri Sekuritas ya. Nah, jika all maka di sini akan muncul 2, net profit atau loss berdasarkan sekuritas sekian. Kemudian ini adalah strategi yang digunakan, berapa besarnya portfolio yang masuk. Nah, di sini kemudian ini adalah portfolio per sektor, sektor industrinya ini udah masuk di sini ya. Nah, terlihat ini sebaran portfolionya. Kemudian ini adalah kinerja dari IHSG vs portfolio. Kita pilih yang 2025. Ini masih belum nah ini kan udah naik di sini ya. Ini posisi IHSG nya, ini adalah portfolionya tumbuh 2% ya dari analisa di sini ya, di sini.
Oke, selanjutnya kita melakukan jual lagi. Misalnya di Wifi kita jual lagi tanggal 03 bulan 2 2025. Kita jual Wifi lagi. Misalnya sebanyak 100 slot lagi. Ini tanggal belinya sama, tinggal kopikan aja. Nah, seperti ini. Kemudian harga belinya 18. Kemudian ini harga jualnya pas tanggal 3 Februari di harga Wifi 1395 seperti ini. Nah, maka kita bisa cek lagi di sini. Nah, portfolionya udah tumbuh ya. Nah, misalnya di Excel ya. Nah, di sini total gainnya adalah 13.700-an. Nah, di sini Wifi sudah berkurang dari yang tadinya 300 slot tinggal 100 slot aja. Sementara ini floating profit lossnya ini MBMA lagi loss ini ya. Oke, lanjut di transaksi biar Anda yang loss. Misalnya kita jual Wifi MBMA, misalnya kita jual MBMA tanggal 26/02/25, kita jual MBMA yang menggunakan sekuritas XL ya. Oke, tanggal 7 tanggal belinya kita input. Kemudian MBMA ini strateginya dan harga belinya. Oke, kita mau jual berapa? Misalnya 150, kita kurangi biar nggak loss terlalu banyak. Nanti kita kalau ada penurunan bisa melakukan averaging down. Kita jual di harga misalnya 354 ya, dari 376 354 kita jual, mengalami loss 6% ya, seperti ini. Nanti apabila nih profit loss ini mau saya kasih kedepannya saya kasih warna merah atau hijau yang profit, merah yang loss, jadi lebih enak lihatnya. Walaupun di sini sudah ada dashboardnya ya, teman-teman bisa lihat, tapi untuk perbandingan ya. Nah, di sini udah ada largest win, kemudian largest loss, ada loss terbesar, ini profit terbesar ya, sudah muncul di sini ya. Jika all seperti ini, kemudian CC seperti ini belum ada loss. Jika menggunakan sekuritas CC kita win rate-nya 100. Kemudian di Excel ini win rate-nya 67% ya. Seperti itu. Kemudian kita coba penjualan lagi. Wifi sudah, misalnya TAPG ya, TAPG kita jual misalnya. Yang TAPG kita jual, ini tanggal belinya, kemudian ini tanggal jualnya misalnya tanggal 15 bulan 1 2025. Untuk tanggal jualnya nggak urut nggak apa-apa, nanti di sini perhitungannya berdasarkan tanggal ya, walaupun loncat-loncat nggak masalah. Oke, kalau mau input secara beruntun juga nggak masalah juga ya. Misalnya TAPG, tinggal copy aja ya, di sini TAPG. Nah, kemudian kita jual di harga misalnya 820 ya, pas tanggal 15 ini. Nah, jadi sekian ya. Oke, kita cek di dashboardnya.
buy on weakness, dan ini realisasi 15 juta. Ini win rate-nya 75% ya. Kemudian ini loss-nya 346 dari penjualan yang loss. Ya, ini penjualan MBMA. Kemudian kita cek secara keseluruhan. Dari tadi yang sudah dijual, nah di sini MBMA tinggal 450 ya. Dari pembelian di sini MBMA dari totalnya 600, ini tinggal 450 karena kita lakukan penjualan rugi. Nah, di sini udah muncul di sini ya. Oke, untuk ini Januari, Februari sudah muncul ya realisasi pendapatannya. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan transaksi lagi, misalnya WiFi ya, WiFi mau dijual lagi misalnya, bisa aja. WiFi misalnya bulan Maret ya, bulan Maret kita jual lagi ya, misalnya tanggal 07/03/2025 kita jual WiFi lagi. Kita cek WiFi masih berapa jumlah lotnya WiFi. Nah, lot sisa masih 100, misalnya kita jual 50 ya. Harga belinya 418, harga jualnya tanggal 3 Maret 2330 ya, seperti ini. Nah, di sini jika lihat di penjualan TABG sudah dijual semuanya, maka di sini statusnya close. Kemudian kita cek di sini apakah masih ada. TABG udah nggak ada ya. Jika teman-teman ubah di sini jualnya, misalnya TABG dijual cuman 100 saja, maka di sini otomatis akan ditampilkan lagi ya, secara otomatis ya. Dan ini kinerja portfolio VS IHSG ya. Yang merah ini portfolio, yang ini kinerja IHSG-nya. Oke, itu. Saya rasa untuk tutorialnya udah cukup jelas ya, dari mulai awal, dari setup, kemudian pembelian, jual akun. Nah, di sini akunnya udah sesuai ya. Ini modal. Nah, jadi bertumbuh yang semula modal di akun ini BCA. Di CC ini 150 juta. Ini udah naik menjadi 0,85% ya. Dari total modal bertambah 0,85. Nah, oke, itu tadi cara penggunaan jurnal trading saham versi yang terbaru di spreadsheet atau di Google Sheet. Semoga video tutorial kali ini membantu teman-teman yang sudah melakukan pembelian. Jika ada kebingungan atau pertanyaan, bisa langsung dikirim ke WA saya atau ke kolom komentar di bawah video ini ya. Sekian dan terima kasih.